Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara murtadin Indonesia ataupun murtadin cerdas, yaitu Agatha Apologet bersama dengan Muslim, di mana Muslim menanyakan seperti apa sebenarnya gambaran Tuhan orang Kristen atau Tuhan yang disembah oleh Agatha. Mari kita saksikan video ini sebagai tambahan untuk wawasan rohani Kristen dan rohani Katolik. Kiranya video ini dapat memberikan pencerahan ya. Gini kan, dogma Tritunggal itu bicara hakikat Allah. Kalau Kristologi itu bicara firman yang sudah mengambil kodrat manusia yang diutus oleh Sang Bapa melalui Roh Kudus. Itu dari tadi saya ulang-ulang. Cuman mungkin ya, kapasitas untuk mengingat Anda memang butuh memori terabyte. Karena ini bukan pelajaran anak kecil yang cuman menghafal ya. Ini perlu sekali energi untuk mengerti firman Tuhan ini dengan baik ya. Jadi kalau Anda pun sudah menolak dogma saya yang pertama, ya Anda akan terus mengatakan saya terpisah dengan suara saya. Ini padahal suara saya ini berhamburan loh. Setiap hari saya mengutus suara saya, tapi saya tidak pernah terpisah dari pikiran saya. Ini pun Anda tidak mengerti. Makanya saya katakan, kalaulah, tapi susah. Saya maklum Anda Islam. Tapi sudah, sampai situ aja. Saya rasa saya percuma juga menjelaskan sesuatu yang ini sudah real banget dengan analogi saya, gitu loh. Ini bicara tentang memori ya Pak Prof ya. Memori dan memang, tingkat kepintaran ya. CPU-mu memang perlu di-upgrade sedikit. Iya, gitu. Makanya saya dari awal, tolong digambarin gitu kan. Oke, gini Pak. Saya sudah menggambarkan dengan analogi. Jadi Allah kami itu satu dalam tiga, tiga dalam satu yang tak terpisahkan. Ini bagaimanapun di dalam kidungan kita juga gitu ya Pak Prof. Satu yang tak terpisahkan. Berarti satu dalam zat yang tak terpisahkan. Saya lupa itu kidangan. Menggambarkan gitu. Oke. Jadi saya cobalah gambarin gitu. Misalkan posisi Yesusnya di mana, posisi Bapak itu di mana. Enggak. Gini Pak. Saya rasa gini Pak, enggak apa-apa. Bapak enggak terima atau terima pun enggak apa-apa. Sekarang saya mau bertanya, Allah itu satu? Iya, satu. Satu yang seperti apa? Enggak bisa di Udah ya, dia bertanya panjang lebar. Saya cuma satu pertanyaan. Allah itu satu. Satu seperti apa? Mikir lagi dong. Mungkin ngobrol 5 menit lah. Boleh. Naik lagi aja. Saya pulang. Ini ya, nanyain Tuhannya orang, mau kenal, mau tahu gitu. Ditanya Tuhannya, pingsan, satu nggak jelas. Aduh, satu yang nggak berfirman. Saya rasa dia cabut ya, nggak berani naik kah? Coba aja, naik lagi aja bro. Satu nggak jelas, satu yang tidak bisa dijelaskan. Satu sulit. Coba digambarin. Jadi sebentar, sebelum kita gambarkan aja gambarin, coba saya pengen tahu. Ya sebentar. Iya sama. Sebentar. Gak ada yang keluar, bro. Suara siapa itu nggak ada yang keluar? Satu yang mau digambarin tuh Pak Prof. Tapi Pak Prof punya ini kan tablet kan? Ntar lah gue mau beli. Punya tablet kan? Iya. Coba Pak Prof bikin satu. Entar, aku lagi ini lagi di jalan. Aku mau nanya sesuatu kan tadi tentang gambar itu. Dia penasaran sama gambar. Tapi kalau kita gambarkan sedikit ya. Kalau orang-orang Kristen itu dari dulu tuh berdoa, sembahyang. Sampai sekarang kita sembahyang. Saya sama Agatha
tetap sembahyang. Nah, sebelum sembahyang itu wajib membasuh tangan, ya, tangan, kaki, muka, telinga, lengan. Nah, itu berapa kali, Tak? 3. 3 kali ya? Kenapa 3 kali? Tritunggal. Tritunggal ya, kemuliaan kepada Sang Bapa sekali, kepada Sang Putra, kemudian yang terakhir kepada Roh Kudus. Sang Roh Kudus. Nah, saya mau tanya, Bang Saifullah itu wudunya berapa kali basuhan? Kalau wudu mau sholat? 5 kali. Hah? Apa? Aduh. 5 kali. 5 kali? Anda mazhab siapa 5 kali? 5 kali? Bukan 5 kali sehari berwudu gitu. Nggak Bukan, nanya dalam itu. 1 kali wudu berapa kali basuhan? Itu pertanyaannya. Oh, 3 kali. Kenapa 3 kali? Kenapa nggak 4 kali? Karena dari Nabi dicontohkannya seperti Loh, itu. saya butuh jawaban, saya nggak mau jawaban seperti itu. Kan saya itu ibadah sesuai dengan apa yang Loh, kenapa Nabi nabimu basuhnya 3 kali? Jangan-jangan dia Tritunggal. Loh, 3 kali dalam satu basuhan. Coba 4 kali bisa nggak? Kamu wudu 4 kali bisa nggak? ya nggak Sangat. bisa. Loh, kok nggak bisa? Contohnya udah dicontoh itu 3 Kenapa harus kali. 3 kali, Bang? Saya butuh Karena gambaran. contohnya udah 3 kali di sana. Saya butuh gambaran. Kenapa harus 3 kali? Kenapa nggak boleh 4 kali, 5 kali, 6 kali? Kenapa? 2 kali boleh nggak? Sekali boleh, itu wajibnya sekali. Mana Muhammad Iya. wudu sekali? Ada nggak? Data Nggak ada. Muhammad wudu 1 kali basuhan. Ada wajibnya 1 kali. Di mana? Jangan bilang wajibnya 1 kali. Kau ini nipu aku. Kalau saya bisa tunjukkan, saya tunjukkan gitu kan ini lagi Iya, mana? lagi ngobrol. Lu kan nunjukin aja gampang. Nanti kita gambar. Kamu kan minta kita gambar. Nah, sekarang sebelum Iya, gambar biar kita sekarang tahu dulu. tinggal gambar Jangan-jangan aja. nih. Jangan-jangan kamu minta gambar tentang Tritunggal. Muhammad sendiri ternyata menyembah Tritunggal. Ya enggak lah. Loh. Ya kenapa begitu berat bagi Anda cuman untuk menunjukkan gimana gambarnya penjelasan Tritunggal, kan cuman itu Loh, aja. kita dialog di sini. Kalau cuman kita- penjelasan dari awal saya udah bilang, saya sering dengar gitu kan. Oke, Bapak Cuman bisa saya menggambarkan jadi satunya penasaran Allah? gitu. Sebentar, Bapak bisa menggambarkan satunya Allah? Satu ya satu gimana? Oke, Tinggal satu tulis seperti aja ini. Allah gitu. Satu begini? Bukan. Satu gimana? Tulisan Bisa aja nggak Bapak Allah. gambarkan? Tadi kan Anda bilang bisa. Coba. Ya gimana cara? Saya nggak. Gimana caranya nggak- kok nanya saya? Saya kan nggak bisa di sini kan Oke, saya. Anda mungkin nggak bisa menggambarkan satunya Allah, ya kan? Tapi Anda sudah bisa mengatakan tadi Allah kami seperti terpisahkan gitu. Sekarang saya tanya, satunya Allah itu satu seperti apa sih? Satunya seperti apa? Maksudnya gimana? Kan Anda Ya satunya misalnya Allah dong. Agatha, Apakah Ibu Agatha Anda mau Ibu bilang Agatha gini, satunya Allah seperti ini? Allah tuh laisa kamisli sayau, jadi tidak bisa diserupakan dengan apapun. Allahnya Ibu tidak Agatha- bisa diserupakan Ibu dengan- Agatha itu ada 1 ada 2. Benar-benar. Iya. Salah Enggak, Ibu kutip Agatha dalil satu tuh. Itu atau mesti 2. dikasih tahu tuh. Itu buat orang Islam ya. Salah, Laisa kamisli sayun itu adalah tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Nah, Bukan serupa, Allah iya. tidak menyerupai sesuatu pun. Iya gitu. Makanya tadi kan Ya Ibu kebalik gitu, jangan iya Anda gitu. dia kebalik. menyerupakan dengan benda yang tadi ditunjukkan. Coba Makanya coba tidak bisa pelan-pelan diserupakan. Pak. Coba pelan-pelan laisa kamisli sayun artinya Tidak ada yang setara atau tidak ada yang serupa dengannya kan gitu. berarti sesuatu tidak bisa menyerupai dia gitu kan? Iya, Kalau dia menyerupai sesuatu bisa nggak? bisa. Bisa. Cuman beda. Berarti bisa nggak Allah menyerupai manusia? Bisa, cuman Allah tidak mau. Di Bedanya mana katanya Allah tidak mau? Di mana dalilnya Allah tidak mau? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya Dia tidak lam yalid walam yulad walam yakul lahu, tidak ada yang setara dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara. Artinya Allah itu maha segalanya. Allah maha bisa berbuat apa saja, cuman Allah Allah tidak bisa jadi batu nggak saya tanya? bisa, semuanya bisa. Apa yang kalau Allah ada yang tidak bisa, berarti itu bukan Allah.
Cuman masalahnya Allah tidak mau. Di mana dikatakan masalahnya Allah tidak mau? Itu walam yakullahu kufuwan Apa ahad. arti walam yakullahu kufuwan ahad? Dengannya. Jadi Allah tidak mau disetarakan dengan apapun. Al-Ikhlas, coba Al-Ikhlas. Ayat terakhir. Ya bacalah. Ya, itu tadi sudah baca. Al-Ikhlas kalau konteksnya seperti yang kamu baca, tentu Allah nggak pernah akan jadi pohon di Al-Qasas 30, bro. Di An-Najm Itu ayat 9 dia nggak mau jadi api. Itu sudah fatal kamu mendahului Allahmu. Kamu bilang dia nggak mau, tahu dari mana kamu pikirannya Allahmu? Itu bukan Allah jadi api atau jadi pohon. Saya tahu itu ayatnya. Cuman masalah gini, Allah itu berkuasa atas innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau Anda nanya, Sebentar. Kalau Allah berkuasa, kenapa Anda membatasinya tadi? membatasinya apa? Dengan cara dia tidak mau. Di mana Allah mengatakan tidak mau? Ya Iya, tadi. membatasi kuasanya. Kamu lagi seperti gini loh. Sama anakmu, nak, kamu tuh nggak boleh makan itu. Kamu lagi bilang, gitu. Saya tahu nak, kamu itu nggak mau makan itu. Loh, Anda ini sudah membuat Allah Anda seperti anak kecil. Ya kan? Jadi begini, misalnya Anda kan perempuan nih, mau nggak jadi, bisa nggak jadi, bisa aja, cuman Anda kan nggak mau. Saya tanya, enggak sebentar, saya tanya, itu artinya apa? Ini pun dia salah. Itu apa? Anda itu kan perempuan. Itu pria yang seperti perempuan. Saya udah perempuan tulen, gimana saya jadi? Anda kalau mau pakai analogi mikirin dulu. Anda Kena. mau. Mana ada perempuan jadi duha mungkin. Ya Anda mau nggak? Apa? Mau apa? Orang Jadi kau aja udah duha. salah. Orang saya perempuan kok mau jadi seperti perempuan. Itu kamu laki-laki. Ya, kamu bisa nggak jadi seperti Ratu Entok? Bisa kalau kau. Kalau saya cewek. Iya kan? Jadi Allah itu. Jadi gimana nih? Pertanyaan saya yang awal ini gimana? Anda aja belum bisa. Anda dari tadi, digambarin. Bang. Saya menjelaskan begitu banyak ya, tapi Anda tidak bisa menjelaskan. Saya dengarkan penjelasan Anda tentang Allah Anda yang satu itu seperti apa? Apakah satu seperti ini, atau satu yang memang hayalan, atau satu dalam buku? Saya nggak tahu satunya Allah Anda seperti apa. Jelasin dulu dong. Saya akan mendengarkan dan mencerna apa yang Anda sampaikan. Silakan. Ya Anda juga nggak pernah menjawab pertanyaan saya. Anggaplah saya nggak menjawab pertanyaan Anda selama 15 menit terakhir tadi. Anggaplah saya tidak menjawabnya. Saya kan tadi, saya kan minta. Gini bang. Anggaplah saya tidak mampu menggambar. Nggak apa-apa. Sudah saya bilang saya lagi malas menggambar. Tapi seperti saya itu adalah gambarannya. Kamu melihat dengan jelas ini. Saya ini 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ini udah gambar jelas. Udah saya bilang ini saya. Inilah unit dari Tritunggal itu. Contoh dari Tritunggal tadi. Tapi kan Anda menolak. Ya kan, seolah-olah Anda bilang saya tidak menggambarkan. Padahal ini selama 20 menit terakhir ini Anda sudah melihat gambaran dari Tritunggal itu. Tapi kan Anda anggap seperti itu. Saya cuma mau tahu gambaran Allah yang satu itu seperti apa sih contohnya? Kalau digambar, Kalau bisa digambarkan seperti apa? Yang satunya itu? nggak bisa digambar. Kalau Allah nggak bisa. Kan tadi udah saya bilang Allah itu tidak bisa Sekarang dengan saya apapun. tanya Anda. Kalau Allah itu tidak bisa digambarkan, apakah ada kemungkinan Allah itu tidak ada? Kalau Allah tidak ada, mungkin kita juga tidak ada. Anda juga tidak. Karena gini bang, enggak. Itu bisa saya bantah. Allahmu itu, sekalipun dia tidak ada bang, karena dia baru ada di abad 7. Sekalipun Allahmu itu tidak ada, orang-orang di abad 1 bahkan sebelum Masehi itu semuanya udah hidup bang. Jadi tanpa Allahmu, manusia itu udah banyak bang. Ini cacat. Karena apa? Justru
tanpa Tuhan Yesus, kau itu tidak pernah ada. Saya bisa pastikan, pertama, tanpa Tuhan Yesus, kau tidak akan punya agama dan tidak punya nabi yang bernama Isa. Tanpa Tuhan Yesus, kamu tidak akan mengenal siapa itu Adam. Tanpa Tuhan Yesus, kamu tidak mengenal siapa itu Musa. Tanpa Tuhan Yesus, kau tidak mengenal itu siapa Nuh. Tanpa Tuhan Yesus, kamu tidak mengenal siapa Abraham. Kenapa saya katakan itu? Karena Yesus itu memerintahkan murid-muridnya untuk menuliskan kesaksian mereka di sini. Tanpa Allahmu, manusia itu hidup dengan damai. Dan tanpa Allahmu, semua manusia itu bisa dibangkitkan. Kenapa? Karena bumi ini yang membentuknya adalah Tuhan saya. Sebelum diklaim sama imanmu yang baru muncul di abad 7. Bisa nggak imanmu itu berdiri tanpa Isa? Saya tanya. Bisa lah. Gak akan bisa. Gak akan bisa. Tetapi imannya orang Anda kan Kristen. mengklaim tadi. Dengar, saya nggak klaim. Saya nggak Anda klaim. kan Saya bisa mengklaim. buktiin. Anda kan Sebentar, tadi- saya nggak klaim. Saya bisa buktiin. Tanpa Allah SWT, tanpa Quranmu, tanpa nabimu, Nabi Islam Muhammad, orang Kristen itu berdiri. Tetapi tanpa Yesus Kristus, gak ada. Itu surah Maryammu itu tidak ada. Betul nggak Pak Prof? Ali Imronmu itu tidak ada. Ada, betul. Tidak ada. Bahkan Isamu itu tidak pernah ada. Surah Al-Baqarahmu tentang sapi-sapian itu tidak akan pernah ada. Saya bisa pastikan orang Kristen sebelum ada Islam sudah berdiri tegak melalui gerejanya. Saya katakan kepada Anda, kami tidak butuh agama Anda untuk memvalidasi agama kami. Tetapi kalian semua butuh Tuhan saya untuk memvalidasi semua iman kalian. Saya bisa pastikan itu. Anda tadi kan mengklaim, katanya Yesus bisa apa bukan tadi? klaim. Itu fakta tadi yang saya. Lari kau. Lari Nggak kau. klaim. Tapi Yesus sendiri bilang, Bagaimana "Aku kalau tidak kita dapat buktikan Pak Prof? berbuat apa-apa." Bagaimana kalau kita buktikan Pak Prof? Abad kelima siapa? Satu bangsa, satu orang deh yang sudah beragama Islam. Abad 5. Tapi udah ada orangnya belum? Belum ada juga. Enggak, saya tanya. Manusia udah banyak belum? Manusia udah Sebelum ada loh. Islam. Udah ada dari zaman ada. Banyak. Belum ada Yesus juga manusia udah banyak kan? Yesus tidak diciptakan. Yesus adalah pencipta. Itu. Nah kita logika-logikaan aja bang. Kita logika-logikaan ya. Materi-materi busuk ya. Allahmu itu tidak pernah dibuktikan ada. Dan lebih parah lagi, waktu Muhammad meninggal, Allah juga ikut meninggal. Ya, ikut sama Jibril yang meninggal. Gak ada yang tahu Allah di mana sampai detik ini. Tapi saat Yesus bangkit, sampai detik ini orang di seluruh penjuru dunia masih bisa ketemu dia. Banyak kisah orang, saksi mata, bahkan yang sudah mati sendiri ketemu dengan Yesus. Di Indonesia aja banyak. Apalagi mungkin di kampung-kampung. Tapi ada nggak satu orang di dunia yang pernah ketemu Allah? Nah saya tanya, pernah gini, katanya ada yang klaim, saya mau tanya nih, Jawab katanya dulu, ada jangan- yang jangan saya ada tanya orang di yang balas bertemu tanya. dengan Yesus katanya. Katanya ada yang pernah bertemu dengan, coba bisa gak digambarin gitu, Yesus yang dia ketemu itu sama nggak sama yang kayak di Sama, foto? rupanya cahaya. di pas- Semua bertemu tuh cahaya. Berarti dia nggak Semuanya lihat bertemu cahaya. wajahnya. Konsisten dengan apa yang ditemui oleh Rasul Paulus. Konsisten dengan apa yang ditemui. nggak melihat wujud kayak misalkan mukanya, matanya, rambutnya gitu. Ya dia dalam kemuliaannya. Tapi ada nggak satu aja Allah? Kalau nggak ada orang Islam, saya tanya deh, Muhammad pernah ketemu Allah nggak bang? Ya. Pernah. Di mana? Di mana? Waktu Isra Mi'raj. Cuman beliau tidak karena tertutup oleh cahaya kemuliaannya. Dan tidak ada dan belum pernah ada satupun manusia baik pun itu nabi Nanti buka Asyura ayat 51 kita buka nanti. ketemu sama Allah. Coba baca dulu Asyura ayat 1. Ayat berapa Pak Prof?
51. Ayat 51. Kita bacakan ya. Tapi gini, Itu sebelum kita Ibu buka Agatha Asyura ayat itu 51 apa? ya, Pak. Saya mau tanya itu Ibu Agatha yang Sabar. apa yang Sebelum gambarnya kita Yesus itu masuk- seperti itu. Sebelum kita masuk ke Asyura ayat 51. Kalaulah memang ya, di dalam imannya Islam, Muhammad itu bertemu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa tidak dituliskan secara lengkap di dalam Qur'anmu hal yang paling fundamental ini, yang merupakan dasar dari tiang agama kalian dengan perintah sholat? Kenapa tidak ada? Apakah? Nih ya, saya bingung loh. Yang paling fundamental mana sih Qur'anku? Yang paling fundamental dalam iman kalian, kenapa tidak pernah ada di dalam kitab kalian itu secara komprehensif? Kenapa peristiwa sebesar Isra Mi'raj itu harusnya diceritakan detail dong di sini? Itu diceritakan detail dalam hadis, Ibu. Kenapa di hadis? Apa fungsinya Qur'anmu ini? Gimana? Oke, sebutkan 6 rukun imanmu. Yang pertama iman kepada Allah, malaikat, para nabi, kitab-kitab. Saya tanya, beriman dalam kitab-kitab. Kitab apa yang dimaksud? Dari mulai suhuf Nabi Ibrahim, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Suhuf Nabi Ibrahim. Yang mana itu suhufnya? Suhuf Ibrahim wa Musa. Kan yang mungkin Anda cuma tahunya cuma 4 ya. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Mana suhuf Sebenarnya Nabi Ibrahim? Itu Coba saya ada boleh lihat. suhuf Ibrahim wa Musa. Iya, itu ada bentuk Al-Quran. apa? Suhufnya itu bentuk apa? Suhuf itu Kitab? lembaran. Lembaran. Boleh saya tahu yang mana? Kalau bentuk fisiknya tidak tahu. Oke. Karena Sekarang itu kan saya di tanya zaman Anda. Nabi Sekarang Ibrahim saya ya. tanya Anda. Anda beriman kepada kitab-kitab sebelumnya atau sesudahnya? Semuanya saya imani. Oke. Di dalam beriman kepada kitab-kitab termasuk nggak hadis? Hadis itu Di dalam iman Anda beriman kepada kitab-kitab termasuk nggak hadis itu kitab di dalamnya? kitab itu kan artinya buku ya. Silakan Pak itu Bro. dari bahasa Arab Silakan itu Pak artinya Bro. sebetulnya Itu tadi dikatakan di dalam rukun imanmu itu kitab sebelumnya bukan kitab setelahnya. Hadis itu sebelum atau setelah? Semencretnya Bro. Hah? Hadis itu sebelum atau setelah, bro? hadis itu kitab kumpulan. Iya, saya hanya bertanya. Nabi dan Hadis itu peristiwa. ada setelah Quran diturunkan atau Oh iya, sebelum? Tadi kan. setelah. Nah, tadi rukun imannya apa? Beriman kepada kitab-kitab. Semua kitab. Loh, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. ya, kitab sebelum apa? Sebelum apa? Sebelum Al-Quran. Nah, hadis itu setelah atau sebelum? Setelah Al-Quran atau sejaman dengan Al-Quran. Kamu udah mengkhianati. Beriman rukun Islam. kepada kitab-kitab sebelum apa setelah nih? Nah itu peristiwa Isra Mi'raj dituliskan sama kitab setelahnya bukan sebelumnya. Itu kan Pertama Anda ini itu Anda kita ini kan- kita tetap Anda ini kan ngasih tidak dalil, tahu. bro. Gini Kita ya. Saya mau jelasin, tapi Anda Iya, silakan lah Jika jelasin lah. terjadi- Pastiin jelas Ya, ya. jadi kan kita gini. kasih dulu Jadi dia kan jelasin, gini. tak? ya Pastiin kalau jelas. hadis itu kan kumpulan atau perkataan Nabi, kumpulan perkataan Nabi. Jadi itu dikitabkan gitu, dibukukan, kan gitu. Ya, karena dalam Al-Quran dituliskan atiullaha wa atiur rasul, patuhi perintah Allah dan ikuti Rasulmu, makanya para sahabat membukukan para perawi hadis itu membukukan agar generasi setelahnya itu dapat mempelajari gitu. Mempelajari dari perilaku-perilaku Nabi supaya kita mencontoh itu. Tapi kalau kitab yang dimaksud iman kepada kitab itu yang turun melalui para nabi
gitu kan. Jadi pertanyaannya udah salah gitu. Minum dulu bang. Masih berantakan ini bahasanya nih. Nggak ngerti dia ngomong apa. Tapi ada yang mau saya tanyakan. Mencontohi perilaku para nabi ya, para nabi. Isa termasuk nggak sih di sini? Termasuk. Oke, Isa itu dibaptis. Kalian mau mencontohi perilaku Nabi Isa nggak? Kalau gini, kalau Nabi Isa dibaptis, itu kan syariat waktu itu aja. Memangnya Sekarang saya tanya, kapan? Memangnya orang kapan Kristen Isa memang disunat semua nggak? Sebentar. Memangnya kapan Isa dinarasikan Saya tanya dibaptis dulu, di Quranmu? Kalau Prof, dia kan kejebak, Prof. enggak gini. Emang orang Kristen disunat semua nggak? Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Bentar. Sejak kapan di Quranmu dinarasikan Isa dibaptis? Enggak. Saya kan tadi udah jawab. Syariat itu Kok bisa berbeda-beda. kamu menjawab sesuatu yang nggak ada dalilnya tadi? Syariat itu berbeda-beda. Makanya ketika saya pernah baca, ketika Nabi Isa mengajarkan kepada kaumnya, ada yang menolak gitu. Padahal Nabi Isa datang itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Artinya kan emang ada hukum Taurat yang dibawa oleh Nabi Isa, ada juga yang ditinggalkan, kan seperti itu. Dapat dari mana dia narasi menegakkan hukum Taurat? Kamu ambil dari mana itu? Tadi tuh Bapak Prof. Dari kitabnya saya baca. Saya datang ke sini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya, kan gitu. Itu tertulis di mana itu? Oh, dapat Terus dari di mana mana? narasimu Itu kan di Injil kalian kan? Loh, kok Oh, pakai Injil kami ya. Oh iya. Sekarang saya tanya, Injilnya Isa mana? Ya. Injilnya Isa mana? Injilnya Isa saya tidak tahu kalau sekarang. Kan di dalam Cuman Quranmu, di dalam Quranmu kan dinarasikan Allah memberikan sebuah kitab Injil kepada Isa. Mana? Kalau kitab ditanyakan sekarang, mana kitab-kitab sebelumnya? Kalau kamu Yang nanya lima. Injilnya Itu udah Isa nggak ada. larinya, Itu Pak nggak Prof ada. larinya ke sini. Dan Pak Prof itu saya udah tanya, nggak bentar ada. Bang. Pak Prof saya tanya, Pak Prof. Di sini ada nggak yang namanya Injil Yesus? Injil Yesus. Nggak ada. Nggak ada. Injil Isa ada nggak di sini? Yesus itu Injil. Nggak ke situ dulu. Di sini ada nggak Injilnya Isa? Nggak ada. Jadi kalau mereka pun bertanya, Injil yang sebelumnya itu kitab kami, Injil Isa. Di sini nggak ada Injil Isa. Adanya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil Isa itu nggak pernah ada. Bahkan itu nggak pernah ditemukan. Di abad 1 pun itu nggak pernah ditemukan ya ada yang namanya Injil Isa. Makanya Allah kau ini cemana ini menarasikan dia memberikan kitab atau Injil kepada Isa. Terus kalian mengimani Injilnya Isa. Kalau kalian nebeng ke kitab kami nggak ada namanya Injil Isa di sini. Sampai kau mati, Saryawan sampai Fir'aun hidup jeget-jeget, nggak akan nemu kau Injil Isa di sini. Jadi jangan nyontek di sini. Nggak ada Injil si Isa di sini. Bukti Karena kedua. Isa. Silakan. Bukti kedua Allahmu itu adalah Injil. Nah, Injil itu apa emang artinya? Bang Saiful. Itu bahasa apa tuh? Saya tidak tahu kalau artinya Injil itu, saya tidak tahu. Astaga. Malu-maluin lo, kata temanku gitu. Terus ngapain disebut Injil? Emang yang kamu tahu Injil itu apa artinya? Lo Injil itu bahasa Yunani. Artinya adalah kabar baik. Allah mau aja nggak tahu. Kau apalagi 3 kali basuhan nggak tahu. Jangan-jangan emang Muhammad itu Tritunggal. Jangan-jangan ya. Atau mungkin Kristen kali ini. Jangan. Tapi dia juga nggak bisa menggambarkan satunya Allah. Semua nggak Karena ada. tidak boleh- Yang bisa karena dia jawab itu nggak ada. Tidak boleh digambarkan. Saya itu bukan menggambarkan Tritunggalnya Tuhan.
Jadi kan tadi dijelaskan bahwa ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Bapa. Dia posisinya begini. Nah, begininya itu tolong digambarkan seperti apa. Menurutmu benar nggak sih Allah ngasih kitab Injil sama Iya. Isa? Iya. Kok bisa kamu percaya sesuatu yang nggak ada? Karena Oke, nggak apa-apa lah bro, ya. Saya mau tanya satu hal, tapi tolong jawab dengan jujur ya. Boleh? silakan. Penulis surah Al-Baqarah siapa? Yang menuliskannya atau yang gimana? Yang Iya, menurunkannya? penulis surah Al-Baqarah. Saya rasa ini jelas sekali. Nulis gitu ya. Penulis surah Penulisnya Al-Baqarah. para sahabat yang nulis. Satu namanya? Utsman bin Affan. Oke. Di mana di dalam surah Al-Baqarah dia menuliskan itu? Di mana dia mengatakan Maksudnya bahwa kan dia gini. menulis surah Al-Baqarah? Loh, kalau orangnya aja, Utsman bin Affan aja, nggak pernah mengakui menulis Al-Baqarah. Kok bisa kamu menuduh dia menulis surah Al-Baqarah? Gini. Dalam Islam. Pak Brok, saya tanya. Bohong lagi tak. Al-Baqarah turun itu Utsman bin Affan belum masuk Islam. Jadi itu orang kafir dong. Bohong ini. Kamu kok bohong terus sih? Mengajaran Islam tuh bohong terus ya? Ini kan yang pertanyaan siapa yang menulis Al-Baqarah kan gitu. Pertanyaannya siapa yang Ya waktu menulis Al-Baqarah turun, Utsman bin Affan udah Islam belum? Dengerin dulu. Loh, jawab dulu, udah Islam belum? Ya, dengerin dulu biar ini Loh, kan jawab mau aja, saya iya jawab. atau enggak? Ini kan saya mau Jangan jawab dibuat ini. sulit, bro. Kan karena kalau saya langsung jawab, Anda nggak akan ngerti. Jadi saya harus jelasin dari awal dulu. Coba jawab. Iya atau enggak? dengerin dulu ya. Iya atau tidak? Jadi kan gini, Nggak usah muter-muter, bro. Kasihan kota yang di bawah nonton. Allah itu kan Pertanyaannya menyampaikan gampang. firman-Nya Waktu itu. Al-Baqarah Iya, turun, makanya ininya kan jadi saya Utsman bin Affan udah masuk Islam belum, Bang? Saya ini mau jawab, jangan dijeda dulu ya. Boleh nggak? Boleh nggak, Prof? Boleh nggak? Silakan muter-muter dari tanya. Oke. Muter-muter, buang kota. Begini, Allah itu menyampaikan firman-Nya lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril Itu menyampaikan. nggak usah dijelaskan mekanisme Iya, itu kami iya, udah iya. tahu. Nggak usah. Ini terlalu basi. Nah, kalau udah tahu, Saya tanya penulisnya ini Al-Baqarah ini siapa? Kalau kamu mengatakan Utsman bin penulis yang Affan, menuliskan jadi kitab itu gimana penulisnya gimana? Yang jadi kitabnya atau gimana penulisnya? Nggak ada yang nulis. loh, jadi Quran kau itu gedebuk dari ini, dari sorga, nggak ada yang nulis gimana sih? Iya kan tadi yang salah satu penulis Al-Quran itu para sahabat kan Saya gitu. nggak Jadi nanya kan, salah satu penulisnya, saya tanya yang menulis Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Yang saya tanya Iya. itu siapa? Di mana? makanya Siapa dengerin tadi dulu, namanya? kan saya Siapa tadi tadi namanya? Siapa tadi namanya? Utsman bin Affan. Di mana Utsman bin Utsman bin Affan dia mengatakan dia menuliskan Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Ini ada satu surprise lagi nih. Aku nunggu dia jawab aja nih. Silakan, iya. lanjut. Makanya kan Selesaikan narasimu. setelah Nabi Muhammad itu meninggal kan itu Al-Quran itu kan tidak dikitabkan seperti sekarang kan gitu ya. Nah, biar tidak tercecer, biar tidak hilang, maka para sahabat menulis menjadikan satu kitab. Nah kan tadi pertanyaannya siapa yang menulis, ya para sahabat. Salah satunya siapa, ya Utsman bin Affan kan gitu. Ini jawaban yang aku tunggu, ya. Dia bilang Utsman bin Affan ya. Menulis Al-Quran itu nggak ada satupun yang namanya Utsman bin Affan, ya. Tapi yang nulis bahkan saudara sepersusuannya Utsman bin Affan yang namanya Abu Sarah. Kalau kamu bilang Utsman bin Affan, kamu dapat data dari mana itu Utsman bin Affan nulis Al-Quran? Dapat data Ya dari mana? ada datanya. Dari Cuma mana? saya Tunjukin biar kita buka. Utsman bin Affan nulis Al-Quran, ya. Oke,
Mungkin bukan Al-Baqarah. Surat apa yang ditulis? Tadi udah jelas zong itu. Surat apa yang ditulis? Dari Saya tadi lupa. bohong terus. Kalau secara detailnya nulis Apa? surat apa, terus ayat berapa, saya lupa lagi kalau yang itu. Ya karena kamu bohong. Bukan masalah lupa. Kamu Apanya membela itu? agamamu aja dengan bohong. Saya tidak bohong, itu kan yang nulis para sahabat. Ditanya salah satunya siapa kan tadi gitu Salah pertanyaan. satu penulis sahabat nggak ada Utsman bin Affan nulis Al-Quran. Nggak ada, bro. Inilah masalah di kalian ini, membela kebohongan dengan bohong dan bertakianya dengan bohong juga. Jadi menggali kuburan sendiri dengan apa? Kebohongan. Itulah ajaran Islam. Ya ini teman-teman pikir aja, anak cucu kalian, saudara kalian dapat pasangan orang-orang kayak gini, ya, orang-orang Islam. Inilah bahayanya di masa depan AI itu, AI ya. Apa kepanjangan AI tak? Agama Islam. Astaga. Terus gimana lah kalian ini beriman? Si penulis aja nggak tahu gitu loh. Aneh ya Pak Prof ya. Kasian saya ngeliatnya. Arah Parah ini. Utsman Al-Quran, iya, nulis Al-Quran nggak pernah, bro. Kapan Utsman Al-Quran? Waktu ya mama. Lawan siapa? Lawan Musailama Al-Kadzab. Masa nggak diceritain kamu? Prof izin toilet bentar Prof. Aduh nggak tahan. Nah ini ada Al-Anfal 12. Halo bang, Tebas dong Prof. Iya. Ngeri. boleh main Betul ya? sini bang? Utsman bin Affan nulis Al-Quran ya? Anfal. Oh itu kan khalifah yang nyuruh, memerintahkan mengumpulkan. Iya, saya nanya, Utsman bin Affan nulis Al-Quran katanya si Saipul. Iya kalau yang menyuruh iya, yang mengemandai lah kan. Iya kan, kalau menulis langsung tentu tidak. Dia kan pemimpin. Dilepeh lagi sama si Sabil. Gimana macet-macet bang? Apanya? Roomnya ini. Aduh, ini pernyataan Saipul dilepeh sama Sabil ini. Nggak Nggak klop apa-apa. kalian berdua. Enggak apa-apa, itu kan biasa lah itu. Kok bertanya lah apa. Silakan Masalah Sabil. hal yang biasa bang dalam Islam tuh. Yang penting tidak masalah akidah gitu. Ya, hal yang biasa dalam Islam adalah berbohong. Kan seperti itu. Ya namanya manusia kan. Ada ingatnya, ada lupanya gitu kan. Iya, inilah bahayanya AI. Apa yang mau disampaikan Bro Anfal? Iya bang, gini bang, saya itu gimana ya, dengan apa itu kemarin saya tanyakan juga itu tuh tentang apa itu namanya Yesus itu bang ya, Yesus. Enggak bang, saya lupa bang. Ya lupa, dibawa dulu aja. Kita cari yang lain. Ini Saiful, ada yang mau disampaikan lagi? Saiful? Saiful? Puji Tuhan, kita sudah sama-sama menyaksikan serta mendengarkan diskusi ini dan bagaimana Agatha memberikan penjelasan tentang gambaran Allah Tritunggal, Allah yang disembah oleh orang Kristen kepada Muslim yang menanyakannya. Teman-temanku, Allah orang Kristen itu adalah Tritunggal, tidak berarti bahwa Allah yang disembah orang Kristen itu ada tiga.
Jadi Allah yang disembah orang Kristen adalah satu, tetapi Allah yang adalah satu itu mengutus akan firman-Nya menjadi manusia, itulah Tuhan Yesus, dan Dia juga mengutus Roh-Nya, itulah Roh Kudus yang menjadi penuntun, pemimpin, penolong, dan juga penghibur bagi setiap orang yang percaya. Jadi sesungguhnya Allah Tritunggal itu adalah satu Allah, satu kesatuan yang dapat diutus melakukan akan bagiannya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi teman-teman jangan pernah keliru akan hal ini, dan biarlah video ini dapat kiranya menambah wawasan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.